Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perencanaan bisnis. Oke, di sini saya juga bersama rekan saya, yaitu Gede Fajar Ananda Krisna, kemudian ada Juniardo, kemudian ada Rian Febrianto, dan dengan diri saya sendiri, Puji Prananda. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang perencanaan bisnis ya. Kami telah memilih, yaitu kami akan berbisnis tentang PT Singkong Utama. Oke, bisa kita lihat ya. PT Singkong Utama di sini memiliki visi misi. Oke, visi misinya tersendiri yaitu satu, visinya memperkenalkan dan mempertahankan kualitas produk makanan Indonesia, keripik singkong, dan mampu menjadi makanan yang berkualitas, menarik, dan diterima oleh kalangan masyarakat sebagai makanan cepat saji atau cemilan serta merambah pasar menengah ke atas dan juga pasar menengah ke bawah untuk memperluas pasar. Dan visi dan misinya PT ini yaitu memperkenalkan produk pada masyarakat luas, memberikan kepuasan pada pelanggan. Ketiga, memanfaatkan bahan baku utama talas sehingga menjadi makanan yang berkualitas. Dan yang terakhir, mencari keuntungan dari modal yang kecil. Nah, kenapa kami memilih untuk mendirikan sebuah perusahaan PT Singkong Utama ini? Yaitu yang pasti kami memiliki tujuan di dalam perusahaan itu, di perusahaan ini ya. Yang pertama itu memproduksi bahan makanan berbahan dasar singkong bagi masyarakat Indonesia dalam bentuk yang menarik dan membantu para petani singkong untuk produksi singkong di Indonesia. Tentu saja mempunyai PT ini juga mempunyai latar belakang usaha, yaitu satu, singkong masih jarang diminati. Yang kedua juga, singkong bisa menjadi bahan untuk membuat cemilan. Nah, sebelumnya juga kami telah mensurvei tentang pasar, yaitu kami sudah menganalisis. Ternyata masyarakat menyukai singkong sebagai bahan-bahan olahan cemilan yang bisa dimakan siapa saja, mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Singkong menjadi salah satu jenis cemilan yang disukai, terutama sebagai teman mengobrol atau teman makan, atau pengganti makanan pokok. Dan survei juga menyatakan bahwa masyarakat cenderung menyukai makanan yang cepat saji. Terus kebiasaan orang-orang untuk makan di luar rumah. Kemudian kandungan gizi dalam singkong ini sangat baik ya. Nah, kemudian kami juga sudah mensurvei tentang peluang bisnis ini ya. PT Singkong Utama kami, yaitu kemudian ada sebuah rumusan masalah. Perlunya mencari tempat untuk menyediakan singkong sebagai bahan baku utama serta ide pengolahannya yang akan diolah dalam bentuk keripik dan kue. Nah, jadi peluang bisnis ini kita akan mengubah sebuah makanan singkong untuk menjadi keripik dan kue. Nah, adanya kerjasama dengan para petani singkong untuk menyetor singkong sebagai bahan baku utama, serta mencari distributor untuk membuat pos-pos penjualan hasil produksi olahan. Jadi kami ya pasti akan bekerjasama dengan para petani singkong supaya sama-sama mendapat laba yang tinggi ya, sama-sama menguntungkan. Nah, kemudian kami juga sudah memiliki sebuah produk, perencanaan produk, yaitu pengusaha menamakan produknya sebagai cassava snack yang akan terbagi ke dalam 2 jenis produk, yakni cassava cake. Nah, kue-kue yang terbuat dari bahan baku singkong yang menghadirkan pengalaman unik saat menyantapnya, yang dibalut dengan topping-topping modern seperti Nutella, Ovaltine, dan juga lainnya. Kemudian yang kedua itu, produk kami juga ada cassava chips. Cassava chips ini merupakan keripik berbahan dasar singkong yang kriuk dengan pemilihan bumbu yang pas. Cassava chips ini cocok untuk dikonsumsi siapa saja dengan harga yang sangat terjangkau. Nah, tentu saja untuk menambah kesan menarik, yang pertama itu supaya konsumen mau membeli produk ini yaitu pengemasan bungkus dalam desain yang unik sehingga menghadirkan kesan yang instagramable. Yang kedua itu pemilihan topping baik untuk kue maupun keripik yang berbeda dari biasanya sehingga menjadi daya tarik orang untuk membeli. Kemudian ketiga itu
konsep eat and go, di mana orang-orang bisa langsung membelinya tanpa perlu memakannya di tempat dan memakannya waktu yang lama. Nah, itulah beberapa profil dari PT Singkong ini, tujuan, visi misi, produk. Nah, kemudian selanjutnya akan struktur PT kami mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Fajar. Untuk Fajar disilakan. Terima kasih, Saudara Puji. Kemudian ada struktur organisasi dari PT Singkong Utama. Yang pertama itu dipimpin oleh Komisaris Direktur dengan Fajar Krisna, kemudian Direktur dengan Juniardo. Ada 5 struktur dari Komisaris Direktur dan Direktur. Dan masing-masing dari kelima struktur tersebut membawahi karyawan. Yang pertama itu ada manajer pemasaran dengan Rian Rubianto, kemudian manajer penjualan, manajer produksi dengan Puji Prananda, HRD, dan manajer akuntansi dan keuangan. Adapun tugas-tugas dan tanggung jawab struktur organisasi. Yang pertama itu Komisaris Direktur. Apa sih tugas Komisaris Direktur? Yaitu memiliki tugas untuk menentukan arah usaha, kebijakan, dan bertanggung jawab menyusun jadwal kegiatan perusahaan. Nah, misalnya tuh seperti jenis bisnis apa yang akan dikembangkan atau jenis produk yang harus diproduksi. Kemudian, adapun tugas direktur utama. Di bawah direksi direktur utama yang berwenang merumuskan dan menetapkan kebijakan serta program untuk perusahaan. Tentu saja sesuai dengan wewenang yang diberikan perusahaan kepada direktur utama. Selain seluruh jajaran direksi, direktur utama punya peranan untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan. Direktur utama pun merupakan orang yang punya kewenangan untuk mengembangkan sumber pendapatan, memimpin, serta bertanggung jawab atas semua dewan dan komite eksekutif dari PT Singkong Utama ini. Kemudian ada manajer. Nah, manajer ini juga ada banyak, tergantung di mana penempatannya. Seorang manajer pun bertanggung jawab untuk mengintegrasikan berbagai variabel dan karakteristik pegawai untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Selain itu, manajer juga bertanggung jawab memberi arahan, merancang organisasi, membuat keputusan, dan menyusun sistem reward untuk karyawannya. Nah, manajer perusahaan PT Singkong Utama bertanggung jawab pada pemasaran produk dan penjualan produk agar produk dikenal dan dapat meningkatkan penjualan produk. Adapun general manajer pemasaran membawahi bagian manajer pemasaran dan manajer penjualan. Manajer pemasaran itu bertanggung jawab pada jumlah pemasaran di PT Singkong Utama ini agar memiliki konektivitas dan dikenal konsumen luas. Adapun stafnya dengan banyak orang, 5 orang. Kemudian manajer penjualan pun bertanggung jawab pada penjualan PT Singkong Utama agar memenuhi target penjualan perusahaan dengan 5 orang staf. Manajer pemasaran bertanggung jawab pada operasional pekerja dan membawahi bagian personil gudang dan produksi. General manajer operasional membawahi bagian manajer gudang, manajer operasional, dan security. Manajer gudang bertanggung jawab pada stok produksi sehingga tidak terjadi kekurangan atau krisis produk dan ketika pengiriman produk bisa berjalan sesuai dengan keinginan dengan 5 orang staf. Manajer operasional bertanggung jawab pada hasil produksi dan pekerjaan produksi sehingga produksi mencapai target dengan staf 15 orang, cukup banyak karena hasil produksi juga lumayan meningkat. Dan yang terakhir itu security, tanggung jawab pada keamanan seluruh bagian dari PT Singkong Utama ini dengan 5 orang staf. Manajer administrasi atau akuntansi. Manajer administrasi akuntansi atau keuangan PT Singkong Utama ini bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan agar mendapat keuntungan penjualan. Adapun manajer HRD yang bertanggung jawab pada sumber daya manusia yaitu perekrutan dan penilaian karyawan dengan jumlah 2 orang staf.
Kemudian ada manajer keuangan yang bertanggung jawab pada keuangan perusahaan, income maupun outcome keuangan perusahaan. Itu ada 4 orang staff. Dan total karyawan pada PT Singkong Utama yaitu 50 orang. Adapun gaji dan upah karyawan PT Singkong Utama. Dan menurut sesuai dengan jabatan, komisaris gaji per bulan 4.100.000, gaji jabatan 50 juta, tunjangan lain-lainnya 5 juta, dan totalnya jadi 59.100.000. Direktur utama gaji bulanan 4.100.000, gaji jabatan 35 juta, dan tunjangan lain-lain 15 juta. Total dari gaji keseluruhan direktur 54.100.000. Gaji manajer sama juga 4.100.000, gaji jabatan 10 juta, tunjangan lain-lainnya 5 juta, total pendapatan dari manajer adalah 19.100.000. Jabatan dan karyawan dan security sama 4.100.000, namun bedanya gaji jabatan karyawan 3 juta, tunjangan karyawan 3 juta, pendapatan yang didapat oleh karyawan 10.100.000. Security gaji jabatannya 2 juta, tunjangan lainnya 2.500.000, gaji dari security 8.600.000. Adapun tunjangan bisnis mencakup tentang tunjangan makan, tunjangan transport, tunjangan operasional. Tunjangan makan yaitu 200.000, tunjangan transport itu 300.000, tunjangan operasional 500.000, totalnya 1 juta per 1 hari. Kemudian akan dilanjut oleh rekan saya. Oke, terima kasih Pak Jar. Di sini saya akan menjelaskan di slide berikutnya ya, yaitu perencanaan sumber daya manusia pada PT Singkong Utama. Di sini yang dimaksud dengan perencanaan, jadi perencanaan sumber daya manusia dapat diibaratkan ini sebagai inti manajemen, karena perencanaan membantu untuk mengurangi ketidakpastian di waktu yang akan datang. Dan oleh karena itu, memungkinkan para pengambil keputusan untuk menggunakan sumber daya mereka yang terbatas secara paling efisien dan efektif. Di sini ada tahap-tahapan dari perencanaan ya. Yang pertama yaitu perekrutan karyawan. Ada penjelasan singkat tentang perekrutan karyawan ini, di mana perekrutan karyawan ini tuh mencakup pemberian karyawan yang dibutuhkan oleh perusahaan hingga pengangkatan karyawan. Jadi setiap perekrutan karyawan hanya bisa dilakukan mengikuti prosedur-prosedur yang ada, dan jika tidak dilakukan maka akan dianggap tidak sah. Apabila diperlukan keputusan atau tindakan yang tidak sesuai prosedur, harus disetujui oleh direktur. Aturan dan batasan yang terkait prosedur perekrutan karyawan tidak dapat diubah kecuali adanya pernyataan formal perubahan prosedur ini. Contoh-contohnya teknik-teknik prosedurnya, yang pertama ini biasanya ada pegawai-pegawai baru yang melamar kerja ke sebuah perusahaan. Yang pertama ini kayak contoh-contohnya itu prosedurnya, yang pertama karyawan memasukkan kurikulum vitae atau CV dan surat lamaran kerja kepada perusahaan yang dituju. Selanjutnya personalia menyeleksi karyawan yang telah mendaftar, kemudian menghubungi karyawan yang diterima. Ketiga, karyawan telah diterima dan menandatangani dokumen pengangkatan karyawan yang telah disediakan perusahaan. Dan yang terakhir, kemudian personalia mengarsip CV dan surat lamaran pekerjaan dan dokumen pengangkatan karyawan berdasarkan nama karyawan yang telah diterima oleh perusahaan. Dan selanjutnya, perencanaan mengelola sumber daya manusia. Di definisi pengelolaan sumber daya manusia adalah sebagai aset yang paling penting bagi perusahaan, dimulai dari penentuan jabatan yang dibutuhkan perusahaan atau seberapa banyak jabatan yang diperlukan. Kemudian penentuan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing jabatan.
Untuk menduduki jabatan diperlukan keterampilan tertentu. Oleh karena itu, perusahaan juga harus menentukan persyaratan jabatan untuk menduduki jabatan tersebut. Kegiatan itu dikenal dengan analisis jabatan. Dan perencanaan selanjutnya yaitu PHK, di mana pengertian PHK ini berdasarkan UU nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang dimaksud pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja dikarenakan suatu hal tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak serta kewajiban antara pekerja atau buruh dan pengusaha. Dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, PHK juga dapat dilakukan oleh perusahaan terhadap kerja apabila ada kesalahan. Yang pertama ini melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan uang atau berupa milik perusahaan. Yang kedua, memberi keterangan palsu sehingga merugikan perusahaan. Yang ketiga, mabuk atau menggunakan narkotika dan zat adiktif lainnya di lingkungan sekitar kerja. Yang keempat, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja. Yang kelima, melakukan penyerangan, penganiayaan, pengancaman, atau tindakan intimidasi terhadap teman kerja atau pengusaha di lingkungan kerja. Yang keenam, membujuk teman kerja atau pengusaha untuk melakukan tindakan yang melanggar undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dan sebagainya. Masih banyak hal-hal yang bisa mem-PHK si karyawan tersebut. Dan yang perencanaan yang terakhir yaitu pensiun. Pengertian pensiun ini adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh seorang bekas pegawai yang tidak dapat bekerja lagi untuk membiayai kehidupan selanjutnya agar tidak terlantar apabila tidak berdaya lagi untuk mencari penghasilan yang lain. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969, pensiun diberikan sebagai jaminan hari tua dan sebagai penghargaan atas jasa-jasa pegawai negeri selama bertahun-tahun bekerja dalam dinas pemerintahan atau di dalam sebuah perusahaan. Berikut juga ada jenis-jenis untuk pensiun ya. Yang pertama ini non batas usia pensiun, yang kedua batas usia pensiun atau BUP, yang ketiga pensiun janda atau duda, dan yang kelima pensiun anak. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rian Febianto. Baik, terima kasih kepada Saudara Juniardo. Di sini ada kesimpulan ya, perencanaan sumber daya manusia dikaitkan dengan strategi perusahaan dalam mencapai tujuan atau disebut targetnya. Sehingga perencanaan tenaga kerja merupakan salah satu untuk mencapai tujuan perusahaan. Secara umum, perencanaan sumber daya manusia atau pada PT Singkang Utama sudah terlaksana dengan baik. Dapat menemui beberapa hambatan. Dengan tersebut dapat dilihat dari kurangnya pemahaman kepala departemen membedakan level pada setiap jabatan, sehingga setiap analisa terhadap level jabatan cenderung subjektif atau subjektivitas dalam menentukan jumlah dan level karyawan di unit kerjanya pada akhir sulit mencapai kesepakatan dan mengenai hasil akhir analisis atau struktur organisasi berujung pada ketidakpuasan terhadap struktur yang ada, kesesuaian hasil analisa jumlah dan level dengan proses bisnis yang ada. Dapat pemahaman terhadap perencanaan pembuatan bisnis, kepala departemen dalam merencanakan bisnis dan membedakan level setiap pada jabatan agar setiap analisis terhadap level jabatan menjadi cenderung objektif dan perlunya objektif dalam menentukan jumlah dan level karyawan di unit kerjanya agar mudah mencapai kesepakatan mengenai hasil-hasil akhir analisa atau struktur organisasi yang akan berujung pada kepuasan terhadap kesesuaian hasil analisis jumlah dan level dengan proses yang ada. Sekian dari kelompok kami.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.